Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Dwi Lestari. Saya akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran pertama bagi bangsa Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan dan pejuang dalam merebut kemerdekaan. Setiap tanggal November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam NIKA pada 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi langsung datang ke kota Surabaya, lalu mereka mendirikan pos-pos pertahanan. Awal kedatangan pasukan sekutu ini untuk mengamankan tawanan perang melucuti senjata Jepang atau menjaga ketertiban di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Namun kenyataannya pasukan sekutu kebanyakan oleh pasukan Inggris yang menyimpang. Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menyerbu penjara untuk membebaskan tawanan perwira sekutu yang ditahan oleh Indonesia. Pasukan sekutu juga menduduki tempat-tempat yang vital di Surabaya seperti lapangan terbang, kantor radio, radio Surabaya, gedung Internatio, dan pusat kereta api. Pasukan sekutu ini juga menyebarkan pamflet-pamflet dari pemimpinnya yang isinya agar masyarakat Indonesia atau rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dimiliki. Namun masyarakat Surabaya menolak, apalagi mereka harus mengangkat tangan menyerang sekutu. Kondisi itu membuat masyarakat marah dan semakin anti dengan sekutu. Pada tanggal 28 Oktober, pejuang Indonesia menyerang pos pertahanan. Aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo menggunakan radio. Dia dengan berapi-api memberikan semangat kepada masyarakat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 28 Oktober, para pemuda bersemangat untuk mengusir sekutu dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dengan penuh semangat, akhirnya masyarakat Indonesia berhasil menguasai kembali tempat-tempat yang sudah dikuasai oleh sekutu. Dan pada peristiwa itu juga sempat ada perundingan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin sebagai menteri dengan sekutu. Tapi pertempuran tetap terjadi. Pada 31 Oktober 1945, Brigadir Malabi tewas dan menyulut kemarahan pihak sekutu. Pihak sekutu menganggap ini merupakan perbuatan Indonesia dan Indonesia telah melanggar perundingan yang sudah dilakukan. Pihak sekutu memperingatkan masyarakat masyarakat Surabaya untuk menyerah dan jika mereka tidak menyerah akan dihancurkan. Namun masyarakat Surabaya tidak mau memenuhi tuntutan pihak sekutu tersebut. Puncak perang Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota-kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar bersemangat untuk berjuang melawan sekutu. Dalam menghadapi sekutu, senjata yang dipakai oleh pejuang bukan hanya senjata, tapi juga mereka menggunakan bambu runcing. Tak sedikit pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut, yaitu mencapai 20.000 orang. Sementara dari pihak sekutu sendiri memakan korban jiwa mencapai 1.500 orang. Pertempuran terakhir itu terjadi pada 28 November 1945.
Semangat para pejuang mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1569 tanggal 16 Desember tahun 1559. Pertempuran di Surabaya tersebut berlangsung selama 3 minggu. Kerugian baik korban jiwa di pihak Indonesia cukup banyak dan mencapai ribuan. Penduduk banyak mengungsi meninggalkan kota Surabaya. Selain itu banyak juga bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas di Surabaya yang rusak dan hancur. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.